hidup menjadi orang Kristen, orang Islam itu mencapai surga itu tidak mudah. Yang dituju oleh manusia itu lewat ini rambut dibelah menjadi 7, dibentangkan di atas samudra api itu, Pak. Tapi setelah saya mulai kepingin hidup, kalau mati kepingin di surga, ya saya mulai berpikir, waduh, kalau mau ke surga kan sulitnya kayak itu, saya gimana bisa lewat? Apalagi saya manusia, sudah nggak mungkin, saya katakan. Pasti harus cari jalan lain, saya katakan. Saya pasti ingat ayat itu. Mulai dari rasa itu tadi, dalam hati saya timbul kan sendirinya berkobar-kobar. Wah, kalau gitu benar, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya yang bisa menyelamatkan saya. Saya yang sudah berdosa seperti itu, ternyata ketika saya bertobat, mengaku dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati saya ada damai, ada yang lain. Saya meyakini betul bahwa Tuhan Yesuslah Juru Selamat, bukan Tuhan yang lain. Tuhan hanya Yesus sendiri. Dan hanya Yesus sendiri yang bisa mengantarkan saya masuk ke surga. Puji nama Tuhan, salam sahabat-sahabat Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar semuanya? Harapan saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan dapat diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, senang sekali bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kita berjumpa kembali di channel ini, channel Murtadin, channel yang mengisi kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan Yesus dan dipanggil atau dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ya, luar biasa saudara-saudaraku, seperti yang cuplikan yang sudah kita lihat, bahwa hari ini kami dari channel TV Murtadin akan menayangkan kesaksian dari satu keluarga Kiai Haji yang kini murtad menjadi pengikut Kristus. Ya, penasaran dengan cerita selengkapnya atau kesaksian selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Saudara-saudara sekalian, salam. Puji Tuhan kita bisa bertemu di channelnya Pak, yang sementara ini memang saya senang mendengarkan setiap hari. Nah, malam ini saya akan memberikan kesaksian saya ketika awal-awal saya menerima Yesus. Namun sebelum jauh ke sana, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan latar belakang kehidupan saya dan keluarga saya terlebih dahulu. Ya, saya dilahirkan di salah satu desa di daerah Jawa Tengah, di daerah dingin sana. Itu di keluarga Islam, keluarga Muslim yang kebetulan kakek nenek saya Muslim, kakek saya Kiai, lalu ibu saya dan bapak saya juga Muslim. Ya, ketika saya kecil, ibu bersama saya hidup di rumah kakek. Dan kebetulan di depan rumah kakek itu ada sebuah suro. Kalau dulu suro, tapi kalau sekarang sudah disebut masjid gitu ya. Yang setiap hari mau tidak mau ya kita harus diajari sembahyang, ngaji istilahnya kami di waktu itu. Hanya saya ketika diajari ngaji itu hanya diajari secara hafalan, tapi nggak pernah dikasih tahu apa artinya yang kami baca, kami hafalkan itu. Ya, tapi nggak pernah ngerti. Jadi maksudnya apa juga nggak pernah ngerti, tapi hafal dari beberapa ayat-ayat kitab turutan dan kitab Al-Quran, hanya gitu saja. Setelah ibu punya rumah sendiri, kami pindah rumah
kami pindah rumah, yang kebetulan rumah kami dengan rumah kakek itu agak jauh. Ya kebetulan juga di rumah ibu itu ada sebuah suro juga di depan rumah gitu, ada juga. Kami masih melanjutkan ngaji di rumah kami sendiri, di suro kami sendiri. Perlu kami sampaikan juga, kalau ayah saya seorang angkatan bersenjata yang jarang sekali di rumah. Sebelum ketika masih di batalion, beliau selalu tugas ke luar Jawa terus memberantas kalau sekarang teroris ya, kalau dulu DITII, Permesta gitu ya, tugaskan ke Irian Jaya, merebut Irian Jaya itu. Siapa namanya? Jadi jarang sekali di rumah, paling setahun sekali baru pulang ke rumah gitu. Itu kondisi bapak saya. Tapi kalau ibu saya di rumah beserta saya dan adik-adik. Nah, sekolahan kami itu hanya di rumah kakek. Di rumah kakek saya itu dibikin sekolahan. Waktu itu kelas 4 SD, saya didatangi seorang mahasiswa teologi yang di kota di mana saya tinggal dulu itu ada sekolah teologi. Lalu pada saat itu memang memberitakan Injil itu masih bebas sekali di kampung kami itu. Dua datang masuk ke rumah, kebetulan kami di sekolahan ditawari, dikasih tahu tentang Yesus, itu juru selamat dunia. Yesus itu akan mengantarkan orang sampai ke surga gitu. Ketika disampaikan itu apa ya jawaban saya kepada mereka? Yesus apa? Saya katakan maaf, ini saya memang kasar waktu Yesus saya bilang gitu. Maaf Bapak Ibu, itu memang saya lakukan waktu itu. Saya bilang seperti itu. Lalu saya juga ngomong, saya sudah punya agama sendiri, jangan pernah datang ke sini lagi. Saya katakan seperti itu pada mahasiswa teologi itu tadi. Ya itu ternyata tidak berlalu seperti itu Bapak Ibu. Setelah lulus SD, saya masuk sekolah menengah pertama. Kebetulan saya sekolah menengah pertama itu di SMP Kristen. Dan setiap hari Senin kami upacara dan dibacakan renungan ayat-ayat Alkitab gitu. Ada 2 ayat yang sampai sekarang itu menjadi ayat emas bagi saya, yaitu di dalam Injil Yohanes yang pertama, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun akan sampai di rumah Bapakku kalau tidak melalui aku gitu. Nah, yang satu lagi sebuah ayat yang mengatakan akulah jalan, barang siapa percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu hampir setiap Senin itu dibacakan di upacara bendera itu. Sehingga kayaknya ayat itu sampai di dalam hati saya itu sampai seperti apa ya? Seperti sudah tanpa diingat, itu udah ayat itu terus mendengung terus gitu di dalam hati dan pikiran saya, itu ayat itu ada terus. Nah, setelah saya keluar dari SMA, saya masuk STM, itu sudah tidak berpikir itu lagi, sudah hilang harapan itu. Tetapi ketika saya remaja, saya sudah mulai masuk STM, saya itu menjadi nggak pernah berpikir tentang masjid, nggak pernah berpikir tentang apalagi gereja ya. Kalau saya ditanya aja, ketika saya ditanya
kamu besok kalau sudah dewasa, sudah tua, kamu mau menjadi agama Kristen atau milih agama Islam? Ya, saya pasti akan memilih agama Islam ya, karena dikatakan di dalam agama Islam itu kan orang Kristen itu orang yang kafir, menyembah manusia, dia katakan gitu. Itu sudah menjadi menjadi kayak didoktrin gitu oleh keluarga kami, karena keluarga kami semua Islam yang kuat gitu. Terus suatu ketika setelah saya sudah STM itu, kami belum pindah ke kota lain, kami masih di situ, tapi kehidupan saya makin tidak baik. Dan setiap hari Natal, hari perayaan Natal gitu di kota kami itu, kalau perayaan Natal kan sangat ramai itu, karena di daerah kami, di kota kami itu banyak gereja. Hiasan-hiasan Natal itu kami datangi aja sama teman-teman saya. Teman-teman itu saya ambili hiasan-hiasan untuk Natalan itu. Saya herannya kenapa pada saat itu orang-orang di gereja nggak ada yang berani negur saya, nggak ada yang berani melakukan apa-apa terhadap saya. Saya lakukan aja. Balon-balon yang ada itu saya ambili, saya jeblosin, dar-dor gitu. Ya orang gereja ya damai, tenang aja. Saya heran seperti itu. Waktu itu saya hanya berpikir kok nggak ada yang marah sama saya ya. Saya sampai berpikir sekarang sih, ya setelah saya menjadi orang Kristen, saya berpikir kalau saya mungkin dulu itu ada yang didik seperti teroris gitu, mungkin saya bisa menjadi teroris yang berani ya, tanpa pikir panjang, pokoknya ada kekerasan ikut. Puji Tuhan kalau akhirnya saya justru malah bisa ikut Tuhan. Oke, tapi sebelum itu saya lanjutkan dulu kenakalan. Saya memang benar-benar nakal waktu itu. Saya sering mencari dukun, mencari ngisi badan untuk ilmu-ilmu, dengan harapan ketika saya menjadi orang yang kebal, menjadi orang yang kuat, itu disegani orang dan orang akan takut pada saya. Saya kepingin mencari kedamaian. Wah, pasti saya akan damai, tentram ketika itu. Tapi yang terjadi kebalikannya, Bapak Ibu. Ketika saya mengikuti acara-acara ritual dukun-dukun, lalu cari ilmu, justru hati saya makin setiap hari nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan. Ketemu orang, pengen orang nyoba, ketemu orang, dan setiap hari, waduh, berkali-kali badan itu sampai ya gitu hancur karena berkelahi terus setiap hari, sampai orang tua saya, ibu saya itu setiap pulang malam pasti nangis. Kenapa? Karena melihat saya nggak pernah utuh gitu ya, nggak pernah utuh. Dan pada akhirnya saya makin menjadi, apalagi saya belum bekerja, duit masih minta orang tua. Kalau orang tua tak minta duit nggak ada. Kebun orang tua yang saya rusak. Orang tua saya kan kebetulan kebunnya banyak, kebun kelapa gitu. Setiap orang tua mau ngambil kelapa itu sudah tak unduh lebih dahulu. Sebelum orang tua saya ngunduh kelapa, wis tak unduh, sudah tak ambilin, tak jual sendiri, tak pakai, hura-hura sendiri, sampai orang tua sampai sedih, susah mikirin saya waktu itu. Karena saya memang nakal sekali. Tidak hanya itu, uangnya orang tua itu saya yang ambil aja. Saya ambil, saya pergunakan sesuka hati saya. Dan kalau orang tua sudah nggak punya duit, piaraannya ada ayam, sampai yang sampai sekarang masih saya teringat sekali. Ayam nenek itu masih ngeram kira-kira 3 hari lagi telurnya menetas, itu saya ambil, saya jual. 3 hari berikutnya telurnya itu menetas. Apa enggak kasihan itu? Kalau saya ingat seperti itu, saya rasanya, Tuhan, kenapa saya dulu seperti itu? Saya rasanya menyesal sekali gitu ya, kejadian seperti itu.
Tapi itu masa lampu saya ya, masa lampu, dan itu latar belakang saya seperti itu. Saya terus melakukan, nggak pernah damai, nggak pernah tentram. Suatu ketika saya sudah bekerja. Saya kebetulan kerja di kota besar, kerja di kota besarnya Jawa Tengah gitu. Lalu saya kenalan dengan seorang cewek, berkenalan dengan seorang cewek yang kebetulan cewek itu adalah katanya beragama Kristen katanya gitu ya, katanya beragama, tapi juga nggak pernah ke gereja dan nggak pernah apa-apa. Kenal dengan saya biasa-biasa saja, nggak pernah bercerita tentang Yesus, nggak pernah bercerita tentang kekristenan itu. Hanya ketika saya sudah menikah, sudah itu saya mulai berpikir dengan sendirinya, wah, saya itu kepingin, biarpun saya itu berkelakuan jelek, biarpun saya itu badung gitu ya, tetapi saya kalau mati nanti kepingin ke surga gitu. Dalam hati itu ada terus. Dan setiap saya ingat akan ke surga, pasti ingat ayat-ayat yang dari SMP dulu itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan sampai di rumah Bapakku kalau tidak melalui aku. Satu ayat lagi, barang siapa percaya akan Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap saya mendengarkan keinginan saya untuk sampai ke surga, saya ingat ayat itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, padahal selama saya sejak kecil sampai segitu, kakek saya kalau mengajari saya hidup menjadi orang Kristen, orang Islam itu harus banyak sedekah, banyak donodriyah, ya, banyak amal, ya itu baru bisa sampai surga. Dan mencapai surga itu tidak mudah, sulitnya bukan main, sulit. Jadi kalau kakek saya memberikan gambaran itu tidak hanya memberikan gambaran, tapi menceritakan itu untuk sampai ke surga yang dituju oleh manusia itu lewat ini, rambut dibelah menjadi 7, itu dibentangkan di atas samudra api, dibentangkan di atas samudra api itu, Pak. Bayangkan, ketika saya belum pernah berpikir tentang kepingin ke surga, waktu masa lampau, masa kecil saya ketika diceritain itu ya biasa, nggak pernah punya rasa takut, nggak pernah punya rasa was-was gitu ya, biasa, itu biasalah cerita orang tuanya seperti itu. Tapi setelah saya mulai kepingin hidup, kalau mati kepingin di surga, ya saya mulai berpikir, waduh, kalau mau ke surga kan sulitnya kayak itu, saya katakan ya. Ada rambut dibelah 7 dan di atasnya samudra api. Gimana bisa lewat? Apalagi saya manusia, sudah nggak mungkin, saya katakan. Pasti harus cari jalan lain, saya katakan. Saya pasti ingat ayat itu. Setiap ingat surga, ingat ayat itu. Ya. Lalu hubungan saya dengan istri biasa-biasa saja. Setelah kami menikah, kami juga tidak berpikir ke gereja, tidak berpikir sembahyang juga tidak. Jadi hidup saya sudah setelah dewasa bekerja, saya mulai berjudi sabung ayam. Karena sejak kecil memang saya sabung ayam. Kebetulan keluarga kami di desa itu dulu lurah juga yang ngajari saya itu kakak saya itu, bukan kakak kandung sih, tapi kakak misanan sepupu itu juga sering ngajak saya sabung ayam.
Jadi setelah saya punya bekerja, punya duit sendiri, mulai sabung ayam, rokok, ya segala maksiat saya lakukan. Setelah saya punya duit sendiri, setelah saya bekerja sendiri, saya lakukan. Nggak pernah berpikir bagaimana besok akan terjadinya, itu nggak pernah berpikir. Suatu ketika di kota besar saya itu ada KKR, lalu di dalam pekerjaan saya, lalu ada selebaran yang saya baca juga gitu. Oh, kunjungilah gitu, kebaktian kebangunan rohani akan diadakan di lapangan gitu, lapangan. Saya ada ketertarikan, Bapak Ibu. Saya ada ketertarikan itu ketika ada KKR gitu. Lalu saya ikut KKR itu 3 hari gitu. Saya ikutin KKR. Dan itu tidak hanya sekali saya mengikuti KKR. Satu ketika dulu di kota kami kedatangan Franda Romek gitu. Ya dia belum tua sih, dia masih muda. Dalam kisahnya dikisahkan ketika bahwa anak muda yang kelakuannya seperti saya, yang saya alami selama saya kecil sampai remaja sampai dewasa, itu ternyata itu perbuatan dosa. Dosa yang tidak mungkin diampuni, dan upah dosa adalah maut. Upah dosa itu adalah maut. Nah, dari situlah KKR itu saya menangis ya ketika saya ditunjuk, kamu adalah orang berdosa, kamu pemuda yang berdosa, kamu pemuda yang bejat, kamu pemuda yang tidak akan sampai ke surga. Saya nangis, saudara, saya nangis. Datanglah, bertobatlah, minta ampunlah kepada Yesus, dia katakan. Saya maju ke depan, itu maju ke depan dengan kondisi saya nangis, terisak-isak gitu. Saya datang, saya di depan jabat tangan dengan konselor. Saya katakan, ya saya mau bertobat, saya mau menerima Yesus untuk menjadi juru selamat saya karena saya ingin ke surga. Saya seperti itu. Tapi setelah pulang dari situ sudah hilang rasa saya, ya sudah biasa saja seperti kemarin lagi. Sabung ayam lagi, judi lagi, rokok lagi, itu saya lakukan setiap saat, terus menerus, tidak ada berhentinya itu. Pulang kerja ayam, pulang kerja yang apalagi hari minggu pagi pasti sudah. Sampai suatu ketika anak kami yang nomor 2, anak kami yang pertama tidak ada, pas lahir umur berapa terus tidak ada, sampai berapa tahun itu baru ada lagi. Anak saya itu setiap hari Minggu pagi ngajak jalan-jalan loh. Saya ajak jalan-jalan, saya pikir sebagai refreshing keluarga gitu loh. Saya ajak jalan-jalan dari rumah saya ke daerah di mana tempat rekreasi pada masa itu pasti melewati gereja. Dan saya jalan kaki dulu, baru di bawah gereja sana ada angkutan kota untuk sampai ke kota. Gitu. Jadi jalan dulu sebelum sampai ke terminal angkutan kota, itu jalan dulu melewati gereja. Ya, itu rencana Tuhan mungkin ya. Kalau enggak rencana Tuhan tentu tidak. Setiap lewat gereja, anak saya yang mau saya ajak jalan-jalan, itu pasti berhenti di situ. Saya mulai kesal ya sama anak saya, nangis di situ. Nangis, kalau saya paksa pulang ya tidak mungkin. Saya kasihan di jalanan nangis, gulung-gulung. Suatu saat seorang ibu pendeta datang keluar ke jalan gitu. Bertanya, "Loh kenapa Pak?"
Anak saya yang jawab langsung berdiri, pegang tangannya ibu pendeta, aku mau masuk ke gereja gitu. Wih, mau masuk ke gereja? Apakah saya akan marah? Nggak mungkin, di jalan apalagi di depan orang. Nggak marah saya, biarpun hati saya kesal sekali melihat anak saya. Kalau sampai di rumah itu mungkin tak pukul aja itu. Tapi saya nggak bisa apa-apa karena lihat anak saya seperti itu. Di luar, di jalan, di hadapan orang. Betul, akhirnya ibu itu bilang seperti ini, Bu Pendeta, Bapak ini aneh, saya dikatakan. Anak mau ke gereja kok malah ditangis, dibuat menangis di jalan. Gitu. Mestinya kalau anaknya mau ke gereja itu Bapak senang, kok malah anaknya dibuat menangis. Wah, hati saya sangat terpukul sekali. Dalam hati saya seperti ini, gereja itu apa? Gereja itu tempatnya orang kafir. Saya masuk ke gereja nggak mungkin. Saya pikir saya seperti itu. Dan itu berjalan hampir setiap kita mau pergi ke tempat rekreasi, pasti anak saya. Makin lama hati saya itu makin tidak ada kedamaian gitu. Setiap lewat ke gereja situ, pasti saya berhenti. Ya suatu ketika anak saya ada di dalam gereja berlari ke sana kemari, saya kan hanya di luar pagar gereja, Bapak Ibu, di pintu pagar gereja itu. Lalu anak saya pas nengok saya dari pintu dalam gereja gitu, lihat saya, dia katakan, Pak, saya di sini, saya mau apa? Saya akan makin jengkel sekali itu melihat sikap anak saya yang seperti itu, lari masuk lagi, keluar lagi. Saya nggak tahu ketika itu anak saya itu bisa senangnya masuk gereja seperti itu. Tapi perlu diketahui, puji Tuhan, sekarang anak saya ini melayani Tuhan juga, yang sering masuk ke gereja dulu itu. Bukan pendeta, tapi pelayanannya luar biasa di gereja. Nah, setelah saya duduk di pintu pagar gereja, setiap saat saya duduk di situ, ada seorang hamba Tuhan, bukan pendeta Bapak Ibu, hamba Tuhan yang selalu menghampiri saya, berbicara pada saya, Pak, daripada Bapak itu hanya di sini tidak ada manfaatnya, hanya menunggu putranya di dalam gereja, mbok lebih baik Bapak itu duduk di pastori sana, di rumah pendeta. Pendeta di sana sedang memberikan pengertian tentang Yesus. Bapak bisa mendengarkan di sana. Sekali saya dinasihati seperti itu, tak cuekin aja. Ya, saya bilang iya. Besoknya lagi seperti itu lagi, pada akhirnya juga saya malu juga sih. Tetapi setiap saya duduk di depan gereja itu, perasaan saya sudah mulai agak enggak seperti dulu. Sudah, ya biarpun duduk di depan gereja itu rasanya ya ada kedamaian sedikit lah gitu, tapi tidak full gitu ya. Suatu ketika saya, betul, Bapak hamba Tuhan itu mengantarkan saya ke pastori, ke belakang gereja gitu. Yang di sana betul Pak Pendeta itu lagi menyampaikan wejangannya kepada jemaat, calon-calon jemaat gitu ya. Saya disuruh masuk, saya nggak mau masuk. Saya duduk di luar sambil ngerokok gitu. Pendeta dengan banyak orang itu, kalau saya ngomong dulu itu cerita gitu ya. Pada saat pendeta itu berbicara tentang Yesus Tuhan, wah, hati saya berontak. Ketika pendeta itu ngomong Yesus Tuhan, hati saya berontak. Saya spontanitas, saya berdiri, lalu saya berdiri pintu, saya bertanya kepada pendeta itu, Yesus Tuhan, Tuhan apa? Saya katakan, ada Tuhan yang bisa mati di salib, di penteng, saya katakan. Enggak ada itu, saya katakan seperti itu. Setiap hari, hampir setiap minggu, setiap saat saya terus berdebat dengan Pak Pendeta itu. Biarpun pada akhirnya saya kalah ya, karena Pak Pendeta memang
hanya berdasarkan Alkitab. Kalau saya kan berdasarkan pikiran saya, angan-angan saya, dan ayat-ayat Al-Quran yang diceritakan oleh Pak Kiai atau kakek saya masa lampau itu. Jadi ya saya pasti kalah. Dan ketika sampai ke Yesus Juru Selamat, Yesus itu adalah yang mengantarkan kita sampai ke surga gitu ya. Apa iya ya? Mulai seperti itu, apa iya ya? Akhir-akhirnya saya didatangi oleh hamba Tuhan itu, dan hampir setiap malam saya berdiskusi dengan hamba Tuhan, bukan Pak Pendeta, tapi dengan hamba Tuhan yang mengantarkan saya ke Pak Pendeta tadi. Beliau menjelaskan tentang Injil, tentang itu. Nah, pada saat beliau mengatakan, menyampaikan ayat Injil Matius 6 ayat 33 kalau nggak salah, itu yang bunyinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan yang lainnya itu akan ditambahkan, kayaknya seperti itu bunyinya. Saya nggak hafal sih karena. Nah, pada saat itu hati saya itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Saya bertanya kepada hamba Tuhan itu, Pak, mbok saya dijelaskan ini, karena saya kok kepingin ngerti sekali ayat ini. Betul, telah dijelaskan, saya mulai ada ketertarikan. Setelah itu saya diharapkan untuk menerima Yesus. Ditantang oleh hamba Tuhan itu, terimalah Yesus sebagai juru selamatmu secara pribadi, kamu akan diselamatkan. Apalagi ketika itu dia ngomong, karena tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus Allah, itu hanya satu, tidak ada jalan menuju surga selain Yesus Kristus, dia katakan seperti itu. Ya, saya mulai ada ketertarikan. Ya, saya lebih senang lagi berdiskusi dengan hamba Tuhan itu. Dan pada akhirnya suatu ketika saya benar, ketika berhadapan dengan Bapak itu, saya ditantang untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya itu diajak berdoa sama Bapak itu, hati saya, saudara, rasanya ada kedamaian luar biasa yang saya nggak bisa membayangkan waktu itu. Apa ini ya yang dinamakan diurapi Roh Kudus, saya katakan. Jadi rasanya sudah ada kedamaian sama sekali. Terasa ketika zaman itu dari atas kepala gini turun, terasa sekali. Sampai turun ke bawah gitu, sampai di tangan, sampai di kaki. Rasa saya, haleluya, saya bisa mengucap haleluya, puji Tuhan, ini apa, ini kuasa Roh Kudus, apa saya pikir. Mulai dari rasa itu tadi, dari rasa kedamaian yang sangat luar biasa, dalam hati saya timbul dengan sendirinya, berkobar-kobar. Wah, kalau gitu benar, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya yang bisa menyelamatkan saya. Gitu ya. Saya yang sudah berdosa seperti itu, ternyata ketika saya bertobat, mengaku dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati saya ada kedamaian dan iman. Kalau gitu, saya meyakini betul bahwa Tuhan Yesuslah Juru Selamat. Tuhan Yesuslah Tuhan, bukan Tuhan yang lain. Tuhan hanya Yesus sendiri. Tidak ada Tuhan yang lain, saya katakan seperti itu. Dan hanya Yesus sendiri yang bisa mengantarkan saya masuk ke surga, saya katakan. Karena dengan ayat yang tadi saya dengarkan di SMP itu kan jelas sekali, tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu saya mulai senang itu. Saya nggak berpikir lagi, aduh, muat jembatan rambut yang dibelah jadi 7 di atas samudra api. Jadi cukup saya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
saya bisa sampai ke surga. Itu haleluya, puji Tuhan. Lalu yang pertama saya lakukan, apa yang teringat dalam hati saya? Teringat adalah orang tua saya, bapak saya. Saya harus bercerita pada orang tua saya, pada bapak saya. Bapak saya yang waktu itu tugasnya di luar Jawa terus, sekarang sudah pindah di Kodim, Bapak Ibu. Jadi sudah di rumah setiap hari. Di Kodim di kota, jadi setiap hari bisa pulang. Setiap dulu setengah bulan sekali atau sebulan sekali, saya pasti pulang ke rumah orang tua. Biarpun saya sudah punya istri, punya anak, saya pasti setiap itu pulang ke rumah, lalu bercerita tentang Yesus. Pak, bisa sampai surga itu tidak mungkin kalau tidak melalui Yesus, saya katakan. Dan setiap pulang, semua orang keluarga saya, ibu saya, adik-adik saya, semua saya kasih tahu tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan tidak hanya untuk saya, tapi untuk semua keluarga. Saya kepingin, saya katakan, yang sampai ke surga tidak hanya saya sendiri, Pak, tapi bapak, ibu, dan adik-adik saya. Kalau perlu nenek, saudara, semua saya ajak masuk ke surga. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus, saya katakan. Semua saya kasih tahu. Kebetulan ada adik saya yang pada saat itu Bapak kerja di daerah Jawa Timur, tapi dia bergaulnya dengan saudara-saudara seiman yang ada di Pondok Gontor. Dan ketika pulang ketemu saya kasih tahu tentang Injil, saya kasih tahu tentang Alkitab, tentang Yesus, tentang diri saya, sehingga adik saya penasaran. Sampai adik saya tuh ngomong sama saya seperti ini, masih hidup sekarang adik saya, karena adik saya nomor 3 itu. Dia katakan, wah, aku kalau seperti ini rasanya tega membunuh kamu, Mas. Wih, saya katakan, haleluya, saya katakan, puji Tuhan, kalau saya ada yang membunuh dan yang membunuh adik saya katakan, demi Kristus saya dibunuh tidak apa-apa, saya katakan. Tapi kamu tetap adik saya katakan. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Setelah itu berjalannya waktu, Bapak Ibu, saya belum dibaptis, tapi saya sudah ada kerinduan untuk memberitakan Injil. Ketemu orang, saya memberitakan Injil, memberitakan berita sukacita itu. Dan saya ditantang oleh ayat Kisah Para Rasul, kalau enggak 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang dikatakan, saya enggak hafal sekali, tapi untuk memberitakan Injil dari Yedua, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu ayat itu rasanya di hati saya itu terus melekat dan terus bergetar terus. Ke depan lagi ada ayat yang dari Injil Matius yang mengatakan, Matius 28 ayat 20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Nah, jadi 2 ayat itu, kalau ayat yang dari Kisah Para Rasul itu kayaknya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu gitu ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung. Nah, ayat itu yang mendorong saya, dalam hati saya ini terus berkecamuk ingin memberitakan Injil. Itu saya posisi belum dibaptis, Bapak Ibu. Sesuai kondisi dan keberadaan gereja kami, saya ngomong sama panitia gereja gitu, saya bisa dibaptis, Pak, saya katakan. Oh, bisa, saya katakan. Kapan Bapak siap wawancara? Dia,
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biarpun saya memberitakan Injil, biarpun saya kepingin dibaptis, tapi saya belum meninggalkan hidup lama, Bapak Ibu. Masih merokok, masih sabung ayam, masih judi, ya masih melakukan hal-hal yang menurut dunia itu kebiasaan dunia gitu. Tapi bagi orang percaya itu adalah dosa, itu adalah larangan yang tidak harus dilakukan gitu. Tapi saya masih melakukan itu. Nah, suatu ketika saya didatangi oleh panitia keanggotaan. Kalau sekarang ya, saya tahu lewat panitia keanggotaan mendatangi saya, wawancara. Saya banyak ditanya macam-macam tentang Injil, tentang ini. Lalu saya ditantang oleh panitia keanggotaan itu, dikatakan seperti ini, Pak. Siap dibaptis, tetapi harus mau meninggalkan hidup lama, mau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, mau meninggalkan kesenangan duniawinya. Oh, saya nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak, saya katakan. Saya dibaptis mau, tapi saya tetap hidup. Oh ya, nggak bisa. Kalau nggak bisa ya saya ngomong nggak bisa, nggak apa-apa, nggak dibaptis juga nggak apa-apa ya. Yang penting saya percaya Yesus, saya bilang seperti itu. Ya berjalan itu lagi. Sampai suatu ketika ada kerinduan saya. Wah, kalau saya gini terus gimana ini? Saya nggak bisa menjadi orang Kristen beneran ini. Saya seperti itu. Akhirnya saya minta lagi dibaptis. Dengan catatan itu, harus bisa meninggalkan hidup lama, harus bertobat, harus meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Ya pada akhirnya waktu itu pendeta datang ke rumah memberi solusi. Karena saya waktu itu piara ayam Bangkok, ayam maduan itu banyak sekali, Bapak Ibu. Karena memang saya penyambung ayam. Lalu Pak pendeta itu ngomong sama saya, Pak, kalau Bapak memang kepengen dibaptis, coba menekan rasa senangnya, rasa kesenangan duniawinya, Pak. Tapi Tuhan itu lebih senang kalau Bapak memuliakan Tuhan saja, tapi tidak dicampur dengan kesenangan duniawi. Nah, caranya gimana, Pak? Saya nggak bisa meninggalkan itu hobi saya, kalau saya katakan seperti itu ya, Bapak Ibu. Pak pendeta itu menyarankan, sudah gini aja, kalau kesenangannya piara ayam, ya piara ayam aja, tapi nggak usah diadu, nggak usah dipakai sabung, nggak usah pakai totoan, tidak usah pakai judi, dia katakan. Kalau perlu ya uang untuk judi itu ya nanti untuk persembahan, untuk lalu Bapak ayam itu dijual aja, jadi hasilnya untuk tambahan finansial, dia katakan. Lama-lama saya berpikir, wah iya ya, sebetulnya ya seperti itu. Saya mencoba, Pak. Pada akhirnya saya mencoba menekan perasaan pengen menghilangkan sabung ayam, pengen menghilangkan judi, pengen menghilangkan rokok, pengen menghilangkan. Saya ketika bergereja nggak merokok nggak apa-apa, tapi keluar dari gereja yang ngerokok, masih ngerokok. Karena menghilangkan rokok sulit sekali, Bapak Ibu. Menghilangkan sabung ayam juga sulit. Tiap minggu habis dari ibadah waktu itu ya langsung ke arena sabung ayam. Pernah juga sih saya ketangkep polisi, saya ditahan sebagai pegawai negeri, ditahan sebagai pegawai pemerintah, ditahan di polisi 3 hari 3 malam, akhirnya suruh absen. Saya pernah melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa baiknya. Kasihnya kepada saya sangat luar biasa. Ya, saya sudah berdosa yang menurut saya sekarang ini saya bayangkan dosa saya sudah tidak ada pengampunan sebetulnya. Saya sering bercerita kepada keluarga saya. Karena keluarga saya itu sudah menganggap saya itu yang nggak bisa sembuh dari kenakalan gitu dulu. Nggak bisa sembuh, sampai keluarga dari ibu itu semua nggak ada yang senang sama saya. Menganggapnya paling-paling anaknya ibu saya yang dimaksud bocah itu besok paling jadi bajingan, dia katakan. Karena kenakalan saya waktu itu ya. Jadi setelah saya mengingat itu,
Lalu dengan kebaikan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa baiknya itu saya cerita seperti ini. Bapak Ibu, Pak D, Bude, Bule, saya katakan. Bule tahu kenakalan saya waktu itu. Kalau saya itu sebetulnya sudah terjebur di dalam lumpur dosa. Itu kalau berdiri itu sudah sampai di leher saya. Lumpur dosa itu saya sudah masuk di dalam lumpur dosa itu sudah sampai di leher gini. Tetapi Tuhan Yesus melihat saya, kasihan dengan saya Bapak Ibu. Lalu saya diambil, dipegang kepala saya, diambil Tuhan, lalu dicuci oleh Tuhan, dimasukkan dalam pencuciannya Tuhan tentu ya, dengan air apa gitu, bukan air Zam-Zam tentunya ya. Lalu saya ditaruhkan di tempat yang khusus yang saya tidak pernah tahu. Itulah saya. Pada akhirnya saya menekan perasaan saya sendiri, saya mau dibaptis, mau menghilangkan hidup lama saya, kesenangan saya tinggalkan semuanya. Tapi bukan dari ini, tapi dengan menekan. Saya harus menekan ini, menekan ini, menekan ini, menekan. Puji Tuhan akhirnya bisa Bapak Ibu Saudara. Jikalau diperkenan, ini yang menambah iman saya akan menceritakan, mengisahkan ketika bapak saya mati suri Bapak Ibu. Ini yang membuat saya makin menjadi lebih iman saya kepada Kristus itu luar biasa. Oh ya, sebelum itu ketika saya minta izin dibaptis oleh orang tua. Saya kan ketika dibaptis saya harus minta izin sama orang tua, biarpun saya sudah keluarga sendiri. Bapak, Bu, saya mau dibaptiskan, saya menjadi orang Kristen sekarang, saya katakan seperti itu. Apa jawaban orang tua saya? Hari pertama saya minta izin, saya nggak dijawab, hanya diam saja. Nggak ada jawaban. Lalu saya pulang lagi, saya ngomong lagi, saya mau dibaptiskan, saya mau mengikut agama Kristen, minta izin. Sampai beberapa kali saya baru orang tua mengizinkan. Beliau berkatakan seperti ini, kalau memang kamu mau masuk agama Kristen, meninggalkan agamamu, boleh. Tapi dengan catatan, anakmu kau didik dengan keyakinanmu. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi Bapak dan Ibu saya tidak bisa menyaksikan ketika saya dibaptis karena jauh ya dari kota saya tinggal dengan kota saya lahir. Tapi puji Tuhan saya tetap dibaptis karena izin orang tua. Ketika saya minta izin orang tua kok enggak marah. Padahal pada masa itu Bapak Ibu, pada masa itu sering terjadi ketika orang meninggalkan agama lamanya, minta izin pada banyak terjadi ya kayak gitulah, dipucilkan, dianggap bukan anak, kehilangan anak itu. Sampai terjadi juga di mantu saya belakangan ini. Anak saya dulu nikah dengan orang Islam, lalu dia masuk Kristen, izin dengan orang tuanya, juga akhirnya dipecat dari keluarganya, tidak diakuinya oleh keluarganya. Dan menantu saya sekarang sudah dibaptis juga. Puji Tuhan, haleluya, itu yang luar biasa ya. Saya lanjutkan kesaksian saya yang itu. Nah, ketika saya izin kok orang tua saya mengizinkan, kenapa, ada apa, itu enggak saya tanyakan. Tapi setelah berjalan sekian tahun baru saya tanya, Pak, bahasa Indonesianya begini, Pak, kenapa waktu saya izin saya masuk Kristen kok Bapak enggak marah? Beliau mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, karena selama kamu menjadi orang Kristen, kamu ada perubahan. Sehingga saya mengizinkan kamu menjadi orang Kristen. Mungkin kalau hidup saya masih seperti dulu, mungkin orang-orang tua saya juga enggak mengizinkan. Itu saya tahu setelah saya menjadi orang Kristen beberapa tahun yang lalu. Nah, setelah itu bapak saya kan pengurus masjid. Setelah pensiun, bapak saya dari ABRI, bapak saya kan masjidnya di depan rumah, jadi yang ngurusi masjid, tukang adzan.
Dan malam itu, malam puasa tanggal 15 puasa gitu, beliau mestinya pagi itu menyampaikan khotbahnya subuhan, habis terawehan gitu. Beliau mengatakan sama kakak ipar, jadi kakaknya ibu saya gitu, bilang seperti ini, Mas, aku subuhan itu, habis mau subuhan, aku nanti tidak usah di mimbar, aku ngomong sambil duduk saja sama-sama. Nah kenapa? Kepala saya pusing. Ya nggak apa-apa. Ya, singkat cerita, bapak saya itu sujud, bukan rukuk ya, sujud, jadi betul-betul sujud di hadapan Tuhan. Akhirnya nggak bangun, sampai selesai sembahyang nggak bangun. Nah, pernah diceritakan, bapak saya pernah cerita dengan saya, berkata sama saya, aku somben, saya besok kalau mati, kepingin mati pas sujud. Ya katakan, bapak saya pernah ngomong sama saya seperti itu. Itu saya masih kecil waktu itu. Lalu saya tanya, kenapa Pak kok minta pas sujud mati? Ya kalau pas sujud itu kan menurut bapak saya, Allah ada di depannya, sehingga ketika mati, beliau mati di hadapan Allah itu pasti selamat. Seperti itu harapannya, seperti itu. Mati pas sujud, aduh, di hadapan Tuhan pasti akan langsung bersama Tuhan. Pikirnya seperti itu. Kebetulan kerinduannya bapak pada masa lampau terjadi. Beliau tidak bangun sujud. Bapak ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika orang sembahyang itu laki-laki di depan, wanita di belakang. Kebetulan ibu saya ada di belakang, melihat bapak sujud nggak bangun, ngomong dengan kakak saya, bukan kakak kandung, kakak putranya Pak D. Tanya, loh itu bapakmu kenapa nggak bangun? Lalu pas selesai, kakak saya bergeser gitu, dari itu ternyata bapak langsung jatuh. Loh, dipegang nadinya, nadinya nggak ada, bapak sudah meninggal. Ceritanya seperti itu, Bapak Ibu. Lalu beliau digotong-gotong sampai di rumah, sampai dimasukkan, ditidurkan di meja ruang tamu gitu, sambil dilurupi. Lurupi itu ditutup kain gitu. Saya dikabari, saya pulang waktu itu bapak belum bangun juga, masih itu, saya ada di sebelahnya. Kadang-kadang tangannya bapak yang mestinya ditaruh di dada gini ya, itu kadang-kadang jatuh gitu. Lalu saya naikkan lagi, jatuh lagi, saya naikkan lagi. Nah suatu ketika bapak itu ngomong, haus, ngelak gitu ya, haus gitu. Saya kaget juga itu, haus gitu. Bapak pulang lagi, saya katakan. Wah betul, bapak pulang lagi. Akhirnya tutupnya kain tadi disingkapkan, lalu bapak dimondong lagi, dimasukkan ke kamar sekarang. Selama bangun dari tidur mati surinya sampai jam 12 siang, cukup lama, 5 jam, baru memanggil saya. Saya dipanggil, Jar, tak kandani, tak kasih tahu gitu. Ibumu panggil, adik-adikmu panggil semua di depan keluarga. Tidak hanya keluarga sekandung saya, tapi keluarga, banyak bule, banyak bude, om mendengarkan di situ. Begini ceritanya. Ketika bapak sujud tadi, lalu bapak diangkat, itu arwah bapak ada di atas, melihat jasadnya ketika sujud itu, bertanya, loh aku kok sujud nggak bangun itu nopo gitu ya. Bapak ngerti, tapi bapak nggak bisa apa-apa. Lalu bapak digotong, lalu bapak ngerti,
Bapak nasihati ibu, nasihati keluarga-keluarga, jangan menangis. Aku nggak apa-apa. Ini Bapak sampai ditutup, dilurupi. Jadi semua dinasihati, semua diajak ngomong, tapi ternyata nggak ada yang bisa ngerti dengan kondisinya Bapak. Itu. Akhirnya ceritanya setelah itu Bapak menyadari, oh kalau gitu aku sudah meninggal. Pada saat Bapak menyadari bahwa aku sudah meninggal, suasana tidak di rumah lagi Bapak Ibu. Suasana sudah di alam, berbeda. Jadi di sana itu suasananya cukup sejuk. Padang belantara yang tidak ada tanamannya, tapi juga terang, matahari ada, tetapi tidak panas, tidak terik, sepoi-sepoi basah angin. Menurut cerita bapak saya seperti itu bukan cerita saya, diceritakan bapak seperti itu. Lalu dia berjalan. Ingatnya beliau ketika dia mati sujud, dia akan ketemu Tuhan. Dan ternyata tidak. Ketemu Tuhan, apalagi ketemu Tuhan, jalan menuju ke Tuhan aja nggak ada. Beliau ingat bahwa jalan menuju ke surga ada, jalan menuju ke neraka ada. Beliau ingin memilih, tetapi nggak ada jalan ke sana. Semua padang belantara seperti itu. Tapi beliau jalan, bapak saya jalan, suatu ketika ketemu orang. Kalau ceritanya dulu sama saya sebenarnya sama keluarga, bukan hanya sama saya. Aku ketemu wong ngadeg nggawa anjir. Nggawa anjir itu apa ya? Kalau saya waktu itu hanya membayangkan kayak tongkat pramuka gitu dipegang gini. Lalu bapak tanya, "Dudono, aku dalaning surga. Ketemokno aku karo Gusti Allahku," dia katakan. Tapi orang yang membawa anjir itu tidak pernah menjawab. Sampai berkali-kali ketemu orang itu dan bertanya, pada akhirnya bapak ngomong seperti itu. Karena bapak itu tentara, pejuang 45 juga. Mungkin waktu itu merasa kesel, emosi gitu. Orang ditanya kok jawab aja nggak mau, tak tembak kepalamu malah mati kamu, dia katakan seperti itu. Bapak ngomong seperti itu, anggapannya bapak itu masih bawa senjata aja, masih menjadi tentara gitu ya, mau nembak orang. Dan pada akhirnya bapak merasa capek, saudara-saudara. Orang tua saya merasa capek, dia merasa lelah dan haus. Makanya terus dia ngomong, aku haus. Pada saat ngomong aku haus, itulah bapak kembali, dan pada saat itu saya ada di samping bapak. Aku haus. Selesai cerita gitu, bapak ngomong sama saya, bener kondomu, betul apa yang kau mau katakan. Untuk mencari jalan ke surga tidak mudah, tidak ada. Harapan saya ketika saya mati, ketika sujud, ada Allah di situ, ternyata tidak ada. Bener, kamu punya Tuhan, dikatakan. Saya dikatakan seperti itu. Ayah saya ngomong dengan ibu, ngomong dengan keluarga. Betul. Jalan yang diceritakan anakmu itu ada. Yesus, Isa. Pada akhirnya keluarga orang tua saya hidup sampai 3 tahun, puji Tuhan. Ayah saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dalam posisi ayah saya langsung stroke, Bapak Ibu. Langsung stroke, beliau ngomong, aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tapi aku tidak mau meninggalkan agamaku. Sebab tidak baik ketika aku meninggalkan agamaku, apalagi masuk ke gereja. Saya katakan, betul, tidak apa-apa Bapak, enggak apa-apa. Yang penting nompo Yesus sebagai Juru Selamat secara pribadi dan bertobat. Intinya mengaku dosa di hadapan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itulah yang utama. Itu lebih menguatkan hati saya, Bapak Ibu. Menguatkan saya makin getol, makin senang memberitakan Injil, makin hati saya makin hanya satu, Yesus Juru Selamatku, hanya satu, Yesus Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang lain.
selain Yesus Juru Selamatku. Saya katakan seperti itu. Maka dari itu sampai saat ini saya masih Yesus Tuhanku Juru Selamatku. Luar biasa. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian ini. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati saudara dan saya. Dan dengan adanya kesaksian ini, banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, terus sebarkanlah kebenaran. Share akan video ini kepada semua keluarga, sanak saudara, teman-teman yang belum mengenal akan Tuhan Yesus, agar dengan adanya kesaksian ini mereka boleh memperoleh keselamatan yang kekal dan juga damai yang kekal. Ya, sahabat-sahabat Tuhan, terima kasih juga buat saudara yang selalu setia menonton kesaksian ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa dukung dan juga support akan channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ya, agar kami semakin semangat untuk mengupdate kesaksian-kesaksian terbaru buat saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Kiranya kesaksian hari ini cukup sampai di sini, dan terima kasih. Shalom, sampai jumpa.